Oke, kembali lagi di channel KDRT dan hari ini adalah hari Sabtu yang mana hari ini adalah susunan acaranya itu adalah official practice dan hari ini kita akan kualifikasi nanti jam 14.15, 2.15 kita bakalan kualifikasi. Nah, apa aja sih yang kita lakuin karena memang susah ya. Ini kan mobil kan masih baru, kemarin juga gua berusaha untuk lebih mengenal mobilnya. Jadi gua nggak mau langsung push to the limit untuk nyari waktu terbaik. Karena menurut gue, waktu terbaik itu pasti akan kita dapatkan ketika kita bisa kontrol mobilnya. Nah, sedangkan kemarin itu gue ngerasa masih gue belum kenal mobilnya, jadi gue agak kesulitan untuk mengontrol. Nah, jadi dari kemarin itu gue sama Om Anton dari Asko Motorsport, kita coba nyari settingan terbaik yang memang sesuai sama gue. Walaupun memang ini mobil adalah mobil yang terbaik yang dikasih sama TGR Indonesia, tapi setiap pembalap itu kan mempunyai karakter yang berbeda ya. Dan mobil ini juga mesti ada adjustment dengan driving style gue. Nah, jadi kemarin kita coba nggak banyak sih yang dirubah, cuma kita lebih ke settingan suspensi aja sih, gimana yang disesuaikan dengan karakter kita. Mana juga pada balapan kali ini kayaknya tracknya juga kondisinya agak berpasir ya, jadi memang sedikit licin dan itu perlu banyak di-adjust di suspensinya. Oke, dan dikarenakan di seri kedua ini kita ganti mobil yang sebelumnya kita pakai mobil OMR, terus kita pakai mobil memang yang proper untuk kita CR Max, akhirnya gue kena penalti. Penaltinya apa? Adalah tambahan beban 50 kilo. Nah, jadi regulasinya itu seperti ini kalau balapan di TCR Max. Yang juara pertama di seri 1 itu akan kena beban 50 kilo. Yang ganti mobil itu akan kena tambahan beban 50 kilo. Nah, regulasinya sendiri pada saat finish beban minimum itu adalah 1050. Nah, karena gua kena tambahan 50 kilo, jadi pada saat finish mobil harus 1100. Jadi itu juga akan sangat-sangat berpengaruh karena power to weight ratio-nya juga pasti akan berpengaruh dan nyebabin pasti waktu gua nggak semaksimal mobil-mobil yang belum kena beban. Tapi nggak apa-apa. Kita bisa cari lagi dengan cara settingan suspensi yang bagus, pemilihan ban yang bagus gitu. Jadi supaya kita bisa maksimal besok pada saat balapan. Nggak balapan juga sih, QTT-nya juga kita harus maksimal supaya bisa di depan. Nah, target gua kali ini yang penting kita pertama adalah kita finish dengan selamat. Terus setelah kita finish dengan selamat, kalau juara itu udah ditentuin sama yang di atas. Yang penting kita udah berusaha semaksimal mungkin, sebaik mungkin, seaman mungkin. Kalau waktunya kita juara, pasti kita bakalan juara. Jadi kalau gue sih nggak terlalu ambisi dalam artian ngoyo, wah gue harus juara seperti apa. Memang kita harus juara, tapi ambisinya dikurangin. Supaya apa? Supaya kita juga bisa lebih mengontrol diri, nggak terlalu emosi pada bawa, adrenalin juga nggak terlalu cepat naik gitu kan. Lebih stabil lah pada saat bawanya. Nah, sekarang kita lihat mobilnya. Ini juga kita di seri ini menggunakan spek yang berbeda dari sisi velg. Kalau kemarin kita di Jazz kita pakai velg JF Luxury dengan beban 5,05, sekarang ini beban velg ini cuma 4,6 kilo, enteng banget. Dan kemarin di latihan gue udah coba nih velg, performanya top. Mobil jadi kayak ngerasa lebih lincah, terus juga gue ngerasa kalau kekuatannya berasa lah, bukan velg kaleng-kaleng gitu kan. Memang gue udah buktiin. Tinggal besok kita race seperti apa, mudah-mudahan juga memang ini velg prototype dari JF Luxury ini bisa mumpuni buat support kita balap. Nah, kalau memang ini mumpuni, rencananya kemarin kata Om Rudi, ini bakal diproduksi massal. Jadi kalian belum bisa beli yang versi ini masih prototype gitu. Jadi terima kasih buat JF Luxury yang sudah mensupport kita. Terus di sini juga kita ada kedatangan sponsor-sponsor baru. Di sini ini ada gilabalap.com ya. Gilabalap.com ini media portal online yang memberitakan berita-berita balap dalam maupun luar negeri. Nah, selanjutnya ada Shining Bright. Wah, coba kalian cari tuh Shining Bright apa. Jadi Shining Bright itu clothingan yang jual baju-baju fashion bagus. Nah, rencananya kita akan kerjasama untuk bikin merchandise yang menarik buat kalian. Nah, nanti makanya follow Instagram KDR Team 2222 Shining Bright juga untuk ngecek kira-kira bakalan ada merchandise menarik apa antara kolaborasi dengan KDRT dan Shining Bright. Nah, pasti menarik. Kalian pasti harus beli pastinya kalau udah diproduksi. Nah, selanjutnya di sini AutoNet Care, nggak lupa ini yang selalu setia mensponsorin kita. Terus di sini juga ada Trigo Indonesia. Nah, Trigo Indonesia ini yang mensupport kita untuk supaya kita bisa balapan dengan baik dalam artian dari sisi manajemen. Sekarang KDRT
dibantu oleh Trigo Indonesia. Nah, selanjutnya di sini juga ada JNE Express. Terima kasih kepada JNE Express yang sudah mensponsori kita. Dengan supportnya kita bisa balapan dengan baik. Oh, di sini juga ada TCD nih. TCD Asia Pasifik Indonesia. TCD ini apa sih? TCD ini adalah yang mensupport spare part untuk kepentingan balap itu dari Toyota yang mensupport kita. Jadi terima kasih juga kepada TCD dan yang pasti Toyota Gazoo Racing Indonesia. Kepada Om Pitra saya mengucapkan terima kasih atas supportnya setelah didukung. Dan yang pasti kalau kalian lihat foto-foto menarik di Instagram kita itu hasil karyanya ini, Wibi Fotografi. Nah, jangan lupa itu dari semua sponsor-sponsor kita disupport, di follow Instagramnya, dilihatin aktivitinya apa. Karena ke depan pasti kita akan ngelakuin aktiviti bareng dan pasti bakalan ada nanti giveaway mungkin menarik bareng-bareng sponsor kita. Nah, kita lihat mobil belakang. Oke, ini mobil belakang nih. Sama, kalau masalah livery sama kayak depan, cuma memang karena bodinya beda. Jadi ada beberapa posisi yang cuttingnya beda lah. Tapi bentuknya sih sama, bentuk liverynya sama. Di seri ini, kalau yang untuk ini kita pakein JF Luxury Flow Forming. Yang kemarin kita pakai di Jazz. Yang ini beratnya 5,05 kilo, ini beratnya enteng juga. Belakangnya kita pakai velg GF Luxury juga. Itu memang disetting untuk belakang karena memang offsetnya nggak terlalu besar. Bukan nggak terlalu besar, offsetnya besar, jadi lebih ke dalam. Karena memang disetting seperti itu supaya mobilnya bisa rolling pada saat cornering. Nah, di seri ini harusnya Ridwan bisa balapan, akhirnya nggak bisa. Dan kali ini diganti sama Anza. Kemarin kita juga udah ngobrol-ngobrol sama Anza. Dan ini Adianza, nomor startnya pakai nomor 86. Dan mobil ini karakternya sama mobil itu memang sedikit berbeda. Terus dari sisi mesin, handling juga berbeda. Cuma dengan adjustment yang baik tentunya bisa akan mendapatkan setup yang sempurna. Jadi yang nyebabin mobil ini tetap kompetitif walaupun ngelawan Yaris yang baru gitu. Nah, terus juga itu fitting joknya juga udah disesuaikan sama si Anza supaya bisa bawa. Karena memang Anza orangnya lebih kecil daripada gue sama Ridwan, jadi bucket seatnya juga harus lebih megang ke badannya, diganti yang kecil. Nah, ya udah, kurang lebih itu aja sih. Doain kita mudah-mudahan nanti di kualifikasinya kita bisa berjalan dengan lancar, baik, nggak ada sesuatu apapun. Pembalapnya selamat, mobilnya selamat, semua tim bisa bekerja dengan baik. Nah, nanti kita lanjutin lagi setelah kualifikasi, gue akan update kira-kira bagaimana hasil kualifikasinya.
Oke, jadi ini sekarang udah sore, tadi kita start. Wih, lihat dong jam berapa, gue ngeliat jam. Anjir lah. Cuma Rere yang tahu tuh kenapa yang gue unjukin angka itu. Udah lah, nggak usah mikirin angka. Ya udah. Jadi gini, hari ini kita udah selesai kualifikasi. Alhamdulillah berjalan baik. Nah ini Anza nih baru datang. Karena tadi pas kualifikasi mobilnya trouble, mobilnya Anza. Terus alhamdulillah nih juga udah diberesin sama Om Anton. Ada sedikit masalah di wiring tapi udah beres nih. Sekarang ngetes sore. Waktunya udah tambah bagus, masalahnya juga udah hilang kalau untuk mobil Anza, dan mudah-mudahan besok sih Anza bisa ke depan juga sih gitu kan buat podium. Gua harap seperti itu gitu kan. Nah, sedangkan gua tadi balik lagi kita udah selesai kualifikasi dan di sesi awal, jadi kalau ITCR Max nih gini, ITCR Max ini ada sesi kualifikasi dan ada Super Pole. Nah, Super Pole tuh apa sih? Super Pole tuh ibaratnya kalau kayak MotoGP, apa bang? MotoGP bang? Ada Q1, Q2 gitu ya? Ya kan Q2. Jadi kalau MotoGP itu berapa terbaik ya? 12, Q2 masuk 12. Oke, 12 pembalap terbaik itu akan dikompetisin lagi. Nah, Super Pole tuh kurang lebih seperti itu, tapi berbeda. Super Pole itu seperti apa? Super Pole itu diambil 5 terbaik terdepan. Nah, 5 yang terbaik di depan ini akan di time lagi, tapi cuma 1 lap, hot lap, cuma 1 lap. Dan berurutan. Jadi misalnya ada 5 pembalap. Yang pertama itu akan start belakangan. Dan itu akan dikasih pace, kalau nggak salah gue jaraknya lupa berapa detik gitu ya, di antara pembalap. Jadi memang benar-benar tracknya kosong tapi cuma 1 lap buat bikin cetak waktu terbaik. Cuma dikasih 1 lap. Nah, sebelum Super Pole, gue dapetin Super Pole itu posisi gue di grid kedua. Sayangnya pada saat di Super Pole, gue ada sedikit ngelakuin kesalahan, ada satu tikungan. Yang nyebabin akhirnya tadinya udah sempet nih mau dapet waktu bagus lah gitu. Belakangnya agak nge-slide dikit, akhirnya waktu gue tetap sama yang sebelumnya. Dan yang sebelumnya nomor 3 itu si Avan, ternyata pada saat Super Pole berhasil dapetin waktu yang lebih baik dan akhirnya dia bisa start ke 2. Akhirnya besok gue di posisi grid ketiga. Nah, Anza karena trouble kemungkinan besok start dari belakang. Tadi trouble dia nggak dapet waktu. Nah oke, terus gue berharap sih besok semuanya lancar karena memang kita target juga nggak muluk-muluk. Juara itu balik lagi ya, luck, rezeki. Yang cuma bisa kita lakukan, kita cuma bisa berusaha. Belum lagi memang mobil yang kita dapat ini persiapannya terlalu singkat banget. Kita dapat hari Senin mobilnya. Terus juga banyak hal-hal yang harus kita lengkapin, yang nyebabin kita juga yang nyebabin kita bisa nyoba mobil di hari Kamis, Jumat, dan waktunya sangat terbatas lah karena nggak gampang, nggak mungkin sehari 2 hari kita juga langsung dapat setup terbaik gitu kan. Belum lagi juga memang kebetulan sirkuitnya lama libur, jadi tracknya agak kotor, nyebabin semua pembalap ngerasa sirkuitnya tuh licin karena memang kotor gitu kan. Nah, dengan ini udah banyak yang muter, perlahan-lahan kotorannya juga udah mulai kegeser ya. Jadi grip di masing-masing pembalap udah bisa mulai dapat. Begitupun gue udah mulai pede karena gripnya juga udah sesuai apa yang gue harapin gitu. Nah, terus gue pengen ngobrol sama Om Roni nih, sama orang yang dari dulu nemenin gue balap pertama kali. Jadi dia tahu banget karakter gue untuk balap. Kita ngobrol, kira-kira pendapat dia seperti apa buat gue balapan besok. Nah, oke nih, gue sekarang sama Om Roni. Kenapa gue ngobrol sama Om Roni? Karena ini adalah bapak gue di dunia balap. Jadi orang yang paling ada chemistry-nya sama gue di dunia balap itu lah Om Roni. Karena memang dari pertama kali gue balap sampai gue 3 kali juara umum dan beberapa rekor kita ciptain di Sentul itu karena Om Roni. Nah, jadi gue mau minta pendapatnya nih Om. Gitu kan. Lo udah tahu karakter gue seperti apa. Kita juga udah sering bareng-bareng trial error nyoba mobil gitu kan. Nah, sekarang kan lo juga kemarin kan meskipun lo nggak megang gue Om, tapi lo ngeliat lah Om. Gue bagaimana gitu kan perkembangannya Om. Gue butuh nasihat nih Om. Gue butuh saran. Ini kan tadi kan gue kualifikasi kan. Kualifikasi pertama gue posisi kedua. Ternyata Super Pole-nya gue melorot malah ketiga. Nah, besok nih gue tinggal balapan nih Om. Ya. Lo kan biasa nih kalau mau balapan lo biasa ngasih wejangan ke gue nih. Setelah kita kualifikasi, nah nih gue butuh wejangan. Kira-kira gimana nih Om? Iya, yang pastinya kan race ini kan mobilnya baru. Ya. Jadi beda juga dengan mobil sebelumnya. Ya.
ya pastinya juga akan butuh belajar lagi untuk mengenali handling mobil barunya gitu loh. Jadi mungkin pemikiran waktu nyupir mobil lama itu harus ditinggalin jauh-jauh Siap, gitu loh. Karena ini mobilnya baru bener-bener. Jadi beda karakter nyupirnya. Ya harus belajar lagi lah. Iya, iya. Tapi dengan hasil kualifikasi hari ini ya hasilnya cukup baik juga sih. Lebih gampang juga adaptasinya jadinya. Iya, iya, thank you. Jadi mungkin untuk race-nya ya sudah, bawalah seperti apa hari ini. Mungkin ya nambah-nambah sedikit ya nggak ada masalah juga, Iya. gitu loh. Itu aja. Ya. Gitu. Nah, pastinya dulu nih gue tuh sering diomelin sama Roni. Sampai kadang kalau kita nyobain sore, gue dikeplak helm gue sama Roni. Dia Roni bilang, udah cukup, karena itu lo udah di limitnya. Kayak tadi Om bilang, ya. ini bukan waktunya lo untuk coba-coba. Betul. Lo coba-cobanya jauh-jauh hari, bukan sekarang pada saat kualifikasi atau pada saat race. Nambah dikit nggak apa-apa, tapi mencoba jangan di pada saat balap. Jangan. Resiko Om ya. Itu resiko besar sekali. Iya, iya. Jadi kalau udah waktunya race atau KTT, ya sudah nyupir yang sebisanya aja. Yang udah didapetin kemarin Betul. lah Om ya. Iya, Jadi yang mencoba sesuatu yang baru itu kan terlalu konyol jadi. iya. Itu aja sih. Siap, terima kasih banyak Om. Siap. Seperti biasa. Selamat ya, good luck ya Chan. Thank you, Om. Race-nya. Thank you. Ya. Gue juga nih selalu yang ngebuat gue lebih tenang itu adalah ketika gue ngobrol sama Om Roni, karena memang Om Roni udah tahu banget gimana gue gitu. Tanpa gue harus bicara pun dia udah tahu. Ketika gue nemuin trouble pun dia udah langsung nyamperin, coba begini. Lebih ke guanya sih gitu, karena Om Roni tahu banget karakter gue gitu. Ya. Om, sekali lagi terima kasih banyak Om. Makasih banyak Chan. Sukses juga buat tim apa nih Om SKS ya? Ya. Besok ya? Om Roni pegang, gua yakin lah kalau udah dipegang Om Roni pasti podium. Thank you Om ya. Siap, Ya, thank you. ya Om, thank you Om. Kita meskipun udah selesai, cuma memang dari kemarin tuh problemnya adalah knalpot sambungan lasannya selalu patah. Kita nggak tahu kenapa, mungkin memang karena memang mobil ini lama nggak dipakai, mungkin ada korosi, dan sekarang baru dipakai lagi, kena getaran, kena panas, korosi itu mungkin banyak yang lepas nyebabin jadi di sambungan itu ada crack. Nah ini udah 2 kali, ini kedua kalinya patah tapi kita udah benerin. Ini teman-teman dari mekanik lagi berusaha untuk dipasang lagi karena tadi kita udah bawa ke bengkel las knalpot. Mudah-mudahan ini aman sih, mudah-mudahan aman insya Allah ya. Gitu. Nah ini selanjutnya gue mau ngobrol-ngobrol sama, ini ada sepupu gue ini yang dari dulu manajerin gue di balap, dan sekarang juga ada Revi, adek gue, sekarang juga ngebantuin gue. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol kira-kira kesannya gimana nih bergabung dalam tim KDRT di seri ini. Yuk kita ngobrol ya. Jadi kalau boleh ngomong, cuma balap karung yang pembalapnya yang menentukan dia menang, karena pembalap karung tuh gak ada timnya. Jadi semua balapan, mau balap mobil, balap motor, internasional maupun nasional, semuanya tuh ada tim. Dan keberhasilan seorang pembalap itu bukan karena si pembalapnya sendiri, tapi karena teamwork. Nah, di sini gua ngajak sepupu gua Dharma untuk gabung ke dalam tim KDRT karena menurut gua dia udah tahu flow-nya gua seperti apa kalau balapan, karena memang dari dulu awal gue balapan yang memang manajerin gue adalah dia gitu. Terus sekarang juga gue ngajak Revi, adek gue, karena memang Revi juga pengen nambah pengalamannya di dunia balap gitu kan. Jadi coba nih Revi juga lagi belajar nih sama Dharma nih, terus juga pengen lihat situasinya seperti apa, lagi ngebaca flow juga seperti apa gitu kan. Nah gue juga berterima kasih nih gitu kan sama kalian, karena gue yakin maksudnya suksesnya kita nanti itu adalah karena kerja sama kita, bukan karena gue sendiri gitu kan. Nah ini gue mau nanya nih, lo kan udah lama nih, Dharma dulu nih, lo udah berapa lama vakum di balap? 5 tahunan ada. 5 tahunan ya? Berarti lo terakhir nemenin gue itu tahun bareng ya? Terakhir 2017 itu ya? Iya. Beneran? 2017 udah merit belum? Enggak. Gue sebelumnya udah ini pas 2017 itu udah nggak megang lo lagi kan? Karena lo udah merit ya? Karena gue Jaraknya jauh juga rumahnya gitu kan, jadi nggak megang. Jadi memang dia lebih lama vakumnya daripada gua gitu kan. Nah sekarang nih lo nge-refresh lagi nih apa yang dulu kita jalanin bareng-bareng, prestasi yang pernah kita ciptain bareng, dan sekarang kita kerja sama lagi sebagai tim. Gimana kesan-kesannya, kendalanya seperti apa, kesan lo seperti apa sekarang? Kalau megang lagi sekarang sih kendalanya karena gue ada beberapa hal yang miss ya.
Misalkan kayak untuk persiapan nih, gue ada yang skip, ada yang lupa gitu loh. Tapi berjalannya waktu gue mulai ingat lagi apa step-step yang gue lakuin setiap kali ada event balap gitu loh. Setiap kali pembalap gue akan turun gitu, apa yang harus gue persiapkan itu gue udah mulai refresh lagi lah. Oh Mulai iya, ketemu lagi mulai ritmenya ketemu ya? lagi ritmenya. Cuman hari ini emang agak hektik, kita agak Karena baru kali ini kita ya yang ada bareng ada miss beberapa, kayak ban tadi ketuker segala macem. Ya mungkin next series nggak akan terjadi lagi deh, soalnya ini akan kita koreksi sih setelah ini. Karena juga Dharma juga kebetulan terakhir megang gue balap itu, gue balapnya Super Touring. Super Touring itu nggak ada regulasi ban di marking. Nah, sekarang kita balapnya di TCR Max. TCR Max itu bannya dibatasin, cuma boleh pakai 6 ban doang per event, yang jadi di marking. Nah, belum lagi dulu kita cuma satu mobil. Betul. Sekarang 2 mobil, Iya. 2 pembalap ya kan. Yang markingnya beda-beda. Yang tadi akhirnya ada miss gitu karena terbiasa. Ya udah ban main pakai aja, ternyata bannya nggak bisa karena udah dibatasin. Markingnya buat gua itu khusus buat gua 6. Jadi tadi sempat ketuker beberapa Iya, ban ya. beberapa. Jadi sempat agak pusing lah. Akhirnya kita telat tadi nggak bisa official practice gitu kan. Untungnya alhamdulillahnya memang nggak ada penalti Nggak gitu ada kan. penalti, Tapi itu nggak boleh terulang lagi. Karena kenapa? Karena hasil kualifikasi kalau itu tidak didapatkan mengikuti, misalnya kita ada trouble loh gitu kan, kita terus sudah bikin report atau segala macam. Nah, hasil yang dipakai itu adalah hasil dari official practice. Jadi kalau official practice nggak dijalanin, qualifying yang nggak dapet, terpaksa tuh bisa start dari belakang atau start dari pit nantinya gitu. Nah, jadi ini pengalaman buat gua juga, koreksi buat semua lah, buat tim gitu. Nah, nih ada Revi nih, pertama kali nih deh, gimana rasanya? Luar biasa banget ya, pengalaman pertama asistenin Kaichan itu bener-bener deg-degan. Soalnya kan nggak pernah tuh berkecimpung di dunia otomotif ya, maksudnya balap ya. Dan ini benar-benar pengalaman yang berharga ya, karena Donat tuh makan. ternyata Gua balap yang beli. itu tidak Ini masih ada nggak sesimpel yang emang gue pikirin selama ini gitu. Dan emang kerja sama tim itu benar-benar penting untuk keberhasilan seorang pembalap gitu. Nah, di sini gue banyak belajar gitu, gimana arti kerja sama tim, teamwork, dan bagi-bagi tugas itu gimana. Nggak boleh satu yang sibuk sendiri, yang satu juga harus saling backup, saling backup lah intinya. Ya insya Allah kedepannya bisa lebih menggali potensi dan lebih memperbaiki apa yang udah tadi sempat ada beberapa kendala, semoga nggak terjadi lagi ke depannya. Besok Amin. insya Allah lancar, amin. Bismillah ya. Bismillah. Terus juga tadi memang karena hektiknya tadi tuh biasa ya, dalam semua tim balap juga pasti akan ada tensinya naik gitu kan. Cuma memang ya seperti inilah balap gitu kan. Gue juga minta maaf sebelumnya gitu kalau memang ada tensi gue yang agak naik apa segala macam, tapi itu bukan dari hati. Tapi memang karena pressure-nya tinggi. Itulah balapan gitu loh. Bukannya karena kita pengen kelihatan bosi apa enggak gitu apa segala macam, enggak. Tapi ya inilah balap gitu loh. Mungkin pada saat prosesnya kita akan ada sedikit tegang, tapi setelah balap ya udah kita relax gitu kan. Karena balik lagi gitu, kalau memang manajemennya udah rapi, tensi yang seperti tadi itu kita bisa minimalisir gitu kan. Walaupun kita nggak jamin itu nggak ada, pasti ya, ada. betul, pasti ada aja. Makanya kalau kalian nonton kayak serial F1 yang Drive to Survive gitu kan, terus mungkin kalau nonton langsung lah, nonton F1 mungkin kayak si Mas Toto Wolff banting-banting apa namanya headphone-nya apa segala macam. Nah, itulah balapan gitu. Karena memang di sini kita dituntut untuk bekerja dengan maksimal secepat mungkin, setepat mungkin gitu. Jangan ada miss sedikit pun karena memang yang namanya balapan gitu loh. Nggak boleh lama kerjanya, harus cepet, harus taktis, tak gitu, harus semuanya rapi. Tapi yang sudah rapi aja masih ada missnya. Apalagi kalau kita mengabaikan itu semua. Nah, KDRT ini adalah tim yang profesional gitu. Kita berjalan dengan kontrak dengan banyak sponsor. Kita juga harus membuktikan profesionalitas kita supaya kita menghasilkan prestasi dan membuktikan kalau memang sponsor kita nggak salah pilih. Jadi terima kasih dan gue mohon maaf kalau memang ada seperti itu gitu kan. Mudah-mudahan kedepannya juga kita bisa minimalisir. Terus kalaupun ada seperti itu, gue minta tolong pengertiannya, itu bukan dari hati, tapi memang karena memang kebetulan tensinya emang lagi tinggi gitu. Jadi biasalah dalam balapan kayak gitu. Nah itu Naput udah mau selesai tuh kayaknya tuh, lagi main roda-rodaan tuh. Gitu. Ya udah,
Buat hari ini kayaknya sekian cukup. Doain, ini doain juga pasti tayangnya juga udah kelar balap ya. Udah tapi nggak apa-apa, gue minta doa ya kan. Mungkin buat seri kedepannya doain mudah-mudahan KDRT terus grafiknya pertumbuhannya semakin bagus, prestasinya terus juga bisa apa ya? Bisa memberikan manfaat buat orang banyak, bukan buat gue sendiri, tapi di sini juga banyak yang terlibat. Ada tim mekanik, ada engineer, terus ada pedok crew gitu kan. Semuanya terlibat di sini dan bisa memberikan manfaat yang baik gitu. Karena memang di sini target gue juga bukan buat sendiri. Menang kita bersama, kalah kita bersama gitu. Nah, ya udah ikutin terus videonya, sampai jumpa besok. Doain kita mudah-mudahan balapannya bisa podium.
Oke, alhamdulillah hari ini hasilnya cukup memuaskan. Ya kita target memang harus yang paling atas. Cuma memang gua pun nggak mau muluk-muluk, dalam artian ini seri pertama kita pakai Yaris. Jadi memang banyak adaptasi, banyak kita harus serap, mesti ngambil input data lagi gimana buat handle Yarisnya. Kira-kira next ke depan apa yang mesti diimprove. Nah di seri ini kebetulan gua alhamdulillah juara 2 untuk di kelas master, dan sebentar lagi ini bakalan podium nih, sebentar aku bakalan naik. Mudah-mudahan di seri ke depan kita bakalan bisa push lagi. Dan kebetulan tadi si Anza juga masih belum selesai masalah di mobilnya, masih ada trouble, masih berebet, mobilnya tadi terlalu lean, yang nyebabin akhirnya Anza tadi cuma beberapa lap dia harus masuk, karena kalau nggak beresiko mobil bakalan rusak nantinya, bakalan jebol gitu. Nah terus kalau buat gua di seri ini inputnya harus lebih banyak latihan lagi, harus banyak lebih sharing lagi sama engineer, karena memang kita mesti nyatuin chemistry-nya, gua maunya seperti apa, input dari engineer juga solusinya seperti apa. Nah itu kita mesti sama-sama cari pada saat latihan, karena pada saat race ini gue udah ngambil data kemarin, oh ini aman bawanya segini, gue nggak bisa lagi push limitnya karena itu bakalan beresiko, bisa-bisa nanti kita nggak finish, bahaya banget gitu kan. Tadi juga sempet sih beberapa kali pada saat gue udah feelingnya makin dapet, coba mau nge-push lagi, oh nggak bisa, mobil udah di limit banget lah, udah drive to the edge gitu, benar-benar di pinggir banget. Jadi ya udahlah, next kita akan perbaikin lagi. Nah ini sebentar lagi bakal podium, terus ikutin aja videonya. Nah oke, nih teman-teman dari Tara nih, dari Shining Bright nih. Gimana Om? Keren. Thank you banget loh udah datang. Dia gawat banget loh. Ya. Dari ada beberapa lap lagi jemput gua udah bisa posisi 2. Next lah ya. Mudah-mudahan kita bisa improve ya. Tapi kalau gua lihat memang nggak bohong ya, skill tuh emang nggak pernah bisa bohong ya. Gila lo, gawat tuh, dari jauh sampai dipepet dilewatin bos. Yeah, next lah kita berusaha lebih baik lagi. Sip. Anyway, gua thank you banget Gue udah makasih nyempetin dong. datang nih, panas-panas sih Sentul nih. Gue pengen tahu sekarang kan kita bentar lagi akan bikin kolaborasi. Betul. Kita harus tahu gimana caranya Betul. culture balap racing seperti apa. Makanya nanti Shining Bright nggak cuman itu aja, doknya nanti akan kita beresin. Waduh, udah langsung merinding nih. Harus keren. Keren kayaknya pasti. Percaya gue. Siap. Jadi lu tinggal fokus ke balapan aja bos. Betul. Thank you banget. Gue Thank you banget nih. Siap. Sukses Terus buat ditunggu next. nanti Apa produk-produk Shining Bright-nya yang kolaborasinya seperti apa, ditunggu tuh. KDRT di Shining Bright juga, di follow jangan lupa ya kan. Pokoknya tungguin aja, bakalan ada merch-merch yang kece-kece yang gokil abis. Tuh. Gitu. Bakalan rame nih. Siap. Rame, harus rame bos. Thank you. Nah, nih satu lagi nih. Om Takul nih dari Trigo. Jadi sekarang KDRT itu kita mau bikin lebih rapi lah Om ya. Pasti. Maksudnya jadi untuk urusan manajemen udah Om Takul sama Om Sultan yang ngeberesin semuanya, jadi biar gue juga fokus di balap, karena sebelumnya kan emang semuanya masih gua gitu loh ya. Ya, kita fokus di operation, lalu nanti bikin pengembangan sama Shining Bright juga bagaimana sebuah tim balap bisa jadi culture di Indonesia dengan lebih baik lagi. Iya. Itu targetnya. Ya, merinding tuh. Karena memang di luar pun industri. Nah, di sini kita harus hidupin industrinya gitu kan. Sometimes kita kalau mau adaptasi itu jangan nanggung-nanggung, tapi juga kita ngelihat apa yang ada di Indonesia sebenarnya masih bisa banget diolah gitu. Setuju. Jadi gue percaya ya through KDRT lah kita coba culture baru nih di Indonesia. Gue Siap. pede sih. Gua terima kasih banyak sama nih. kalian. Gue Ya. juga sangat-sangat terbantu gitu kan. Terima kasih juga udah datang nih panas-panas di sini Ya. gitu kan. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih baik lagi. Siap. Ya kan? Thank you. Ini gue bentar lagi bakal podium nih ke atas. Siap ya. Sama-sama kita Congrats sukses ya. bareng. Thank you Om, thank you. Dua. Dan lihat kanan, boleh lihat kanan, Om Freddy boleh lihat kanan dulu, di kanan ada dokumentasi dulu sebentar. 1, 2. Oke, baru aja selesai pembagian piala podium. Jadi di hari ini gue juara kedua di kelas, dan poin standing gue untuk kejuaraan nasional sekarang posisi gue di keempat, tapi selisih ketiganya itu cuma 1 poin. Ke atasnya itu gue selisih 2 poin, karena peringkat 1 sama 2-nya sama-sama 27 poin. Yang ketiganya itu 18 poin, sedangkan gue 17 poin. Jadi menurut gue kita masih ada 5 race. Mudah-mudahan ke depan kita bisa fight untuk menjadi juara nasional. Nah, gue nggak muluk-muluk, kita cuma bisa berusaha. Nah, ini ada Abi nih. Gimana Abi? Perjuangan terbayar lah. Oke. Jadi apa ya?
Gue tuh selalu ngobrol sama Abi. Ya. Kita di dalam kita fight, di luar kita temen, ya kan? Sama aja kayak kita lagi main go-kart. Bener dong? Bener. Kita fight di dalam, yang menang happy, yang kalah juga harus happy. Karena kenapa? Di luar kita temen, ya kan? Nah, Yang penting finish happy. yang finish happy. Dan gua malah seneng Abi bisa menang hari ini. Gitu. Juara 1 top banget gitu kan. Karena gua ngerasa kita kan sering sharing ya. Iya. Sering sharing. Apa yang gua lihat di dia itu gua dulu zaman muda. Ibaratnya gua selalu bilang dia maksudnya Abi menurut gua pembalap yang totalitas itu dalam artian bukan yang pembalap mau terima jadi. Nah, benar. Gue balapan nih udah besok gue datang. Harus tahu prosesnya lah ya. Harus tahu proses. Gue tahu perjuangan dia sampai kalau jam 10 mobil belum beres ditungguin, walaupun itu nggak bener sebenarnya. Iya. Karena lo butuh istirahat. Fightnya lo benar. besok. Fight. Iya. Hari ini adalah fightnya engineer buat Iya. beresin mobil lo gitu. Betul. Tapi balik lagi, memang kalau emang darah balapnya itu udah mendarah daging gitu. Gak bisa tuh, gue masih tahu mobil gue. Nah, bener kan? Benar. Mobil gue itu gue, gitu loh. Jadi kalau gue nggak tahu mobil gue seperti apa, gue susah balapan besok, bener nggak? Betul. Ya kan, itu udah kayak soulmate lo lah. Soulmate lah. Ya. Dan terbukti akhirnya terbayar ya, Yoi. perjuangan lo ya. Parah sih. Oke, ya 2 hari sebelum balap tuh memang struggle banget sih. Ya lu tau kan Om, kita sama-sama lembur bareng ya kan. Iya. Struggle banget, makanya begitu sekarang P1 overall sih. Ya lumayan terharu juga sih teman-teman anak-anak mekanik juga. Maksudnya seneng juga karena gue mikirin yang penting gimana caranya ini bisa finish. Yang senangnya nggak cuma gue doang nih. Yang penting kerja keras mekanik juga jadi kebayar juga lah istilahnya gitu. Itu dia sih. Sekali lagi, Gue kira hidup privateer. hidup private. Nggak, sekali lagi gue mengucapkan selamat buat Ya, Abi makasih, yang makasih. memang ya coba mungkin lo ke depan memang harus pertahanin ya kan. Iya. Konsistensi lebih penting. Sportivitas lah. Sportivitas, Ya kan. Karena balik lagi walaupun di dalam kita bertarung tapi di luar kita teman baik. Betul. Ya kan. Jadi gue congrats ucapin ya, Om, ya. selamat sekali lagi. Congrats ya. ya. Siap. Oke Bi. Duluan ya. Yuk. Ayo udah, nanti kita lanjutin lagi, kita bakal ngobrol di bawah, kita lihat-lihat mobilnya seperti apa kondisinya. Nah nih, ini ada Dika nih. Gue tadi pengen ngakhirin, cuma gue ngobrol dikit sama Dika. Direktur Operasional Sentul. Dik, bentar Dik. Mumpung lo lewat nih, jadi kayaknya rugi nih. Gimana event kali ini? Event kali ini ya kita dari Sentul, mohon maaf banget dengan keadaan trek yang seperti ini, Iya. pasir dan segala macam. Iya. Tapi kita ini lagi kerja keras banget. Setelah ini kan ada jeda sebulan menuju ISOM lagi kan. Betul. Harapan kita di yang berikutnya udah aman. Terima kasih banget nih. Siap. Maksudnya Sentul udah mau memaksimalkan ya kan fasilitasnya untuk pembalap-pembalap gitu kan. Keren banget sih. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih baik lagi ya nanti ya. Siap kalau gitu. Ini kayaknya lagi sibuk. Lanjut deh. Oke, thank you ya. Oke, akhirnya selesai juga ISOM round 2 dan alhamdulillah kita meraih posisi kedua. Dan tadi sih gue udah jelasin ya, maksudnya kita di posisi kedua dan di kejuaraan nasionalnya kita di posisi keempat, tapi memang poinnya tipis-tipis ya. Gue dengan posisi terdepannya itu selisih 1 poin, yang di posisi ketiganya gue selisih 1 poin, gue itu 17 poin, yang di atas gue 18 poin, dan 2 teratas itu poinnya sama, kalau nggak salah sama-sama 27. Berarti gue 10 poin beda sama yang peringkat 1 dan kedua. Nah ini serinya masih banyak, apapun bisa terjadi. Jadi memang kita pasti akan mengusahakan secara optimal bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi juara. Dan yang pasti dengan cara yang sportif, supaya kita juga memang menunjukkan kalau memang yang namanya motorsport itu penuh dengan sportivitas. Nah, kali ini juga kita mau mengucapkan terima kasih untuk para sponsor, terutama untuk JF Luxury yang sudah mensupport kita, bukan hanya sebagai sponsor juga, tapi memang dibuktikan di sini performa dari velgnya juga memang benar-benar tangguh. Terbukti di seri ini, walaupun pertama kali kita pakai Jazz, velg prototype dari JF Luxury berhasil menghantarkan kita menjadi juara. Terima kasih buat JF Luxury. Dan selanjutnya untuk Motul, yang memang performa mesin kita pasti nggak akan optimal tanpa menggunakan oli Motul. Nah, jangan lupa pakai Motul. Terus, terima kasih juga Toyota Gazoo Racing Indonesia yang sudah mensupport kita. Memberikan mobil ini, mobil yang sangat baik dan proper, yang udah kita buktikan juga memang berhasil mengantarkan kita menjadi juara. Selanjutnya kita lihat lagi sponsor di samping, ada gilabalap.com yang memang terus memberitakan kita. Terus di sini juga ada Shining Bright. Nah, tadi kan ada Untara juga ya dari Shining Bright-nya langsung yang
Next, ke depan kita akan kolaborasi dengan Shining Bright. Kita akan bikin merchandise yang menarik, baju-baju yang bagus. Dan yang pasti itu buat kalian. Nah, nanti merchandise-nya seperti apa, follow terus. Lihat nanti update-nya di Instagramnya Shining Bright dan KDRT. Terus juga ada Trigo di sini yang memang sangat-sangat membantu kita dari manajemen produksi untuk supaya kita tetap bisa terus balapan dengan maksimal. Gak lupa juga di sini ada JNE. Terima kasih terhadap JNE yang sudah mensupport kita di seri ini. Dan di seri ini kita bisa menjadi juara kedua. Tanpa support dari semua sponsor ini, tentu kita nggak bakalan bisa maksimal. Nah, di belakang juga di sini ada Autonet Care yang nggak pernah lepas, selalu mensupport kita. Ada juga Wibi, Mas Wibi, terima kasih atas foto-foto terbaiknya yang mempresentasikan kita di dalam track seperti apa pada saat balapan. Terima kasih Mas Wibi, semoga hasil karyanya tetap maksimal dan bisa mencetak foto-foto terbaik untuk KDRT tentunya. Nah, sekian video kita kali ini. Jangan lupa follow Instagram KDR Team 22 buat update dan follow Instagram sponsor-sponsor kita yang tadi gue sebutin satu-satu, silahkan cari. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue Ichan.99, begitu juga dengan Ridwan Hanif. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.